Coba pikirkan sejenak, siapa saja orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu? Teman yang biasa kamu ajak ngopi, rekan kerja atau teman kuliah yang hampir setiap hari ada di sekitarmu? Atau anggota keluarga yang rutin kamu hubungi setiap akhir pekan? Sekarang, coba tanyakan satu pertanyaan sederhana pada dirimu sendiri. Setelah bersama mereka, apakah kamu merasa lebih bersemangat, lebih termotivasi, dan lebih siap menghadapi hidup? Atau justru sebaliknya, kamu merasa kehabisan energi, mulai meragukan dirimu sendiri, dan entah kenapa, hidupmu terasa sedikit lebih berat dari sebelumnya. Ada sebuah kutipan terkenal dari Jim Rohn, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Kita jarang benar-benar menyadari betapa besarnya pengaruh kalimat itu, karena kenyataannya manusia sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Kita tidak hidup di ruang yang hampa. Tanpa sadar, kita menyerap energi, cara berpikir, kebiasaan, bahkan keluhan-keluhan dari mereka. Saat mendengar kata orang yang toksik, kita langsung membayangkan sosok yang jelas-jelas buruk, seperti perundung atau pembohong. Padahal kenyataannya tidak selalu sekasar itu. Seringkali sifat toksik hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus. Misal, pertama, si pengeluh abadi. Apapun situasinya, ia selalu menemukan sesuatu untuk dipermasalahkan. Atau si pengecil pencapaian. Saat kamu membawa kabar baik, bukannya ikut bahagia, ia malah memberi komentar yang menyakitkan atau langsung mengalihkan pembicaraannya ke dirinya sendiri. Atau mungkin si paling korban selamanya atau victim mentality yang apapun yang terjadi dalam hidupnya, semuanya selalu disalahkan kepada orang lain, baik itu ekonomi, atasan, maupun nasib, semua disalahkan, kecuali dirinya sendiri. Berada di dekat orang-orang seperti ini bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga menguras energimu secara perlahan. Pernah gak setelah mengobrol dengan orang yang hobi mengeluh, tiba-tiba kamu sendiri ikut lebih mudah mengeluh? Itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, otak kita memiliki sesuatu yang disebut mirror neurons atau sel saraf cermin. Sel-sel saraf ini membantu kita memahami emosi orang lain dengan cara meniru apa yang mereka rasakan. Jadi, ketika seseorang terus meluapkan stres, sinisme, atau kepahitannya kepadamu, otakmu tidak hanya mendengarkan, otakmu ikut memprosesnya. Dan tanpa sadar, kamu sedang melatih dirimu sendiri untuk ikut berpikir negatif. Pengaruh ini bekerja sedikit demi sedikit sampai akhirnya rasa optimis yang dulu kamu miliki perlahan memudar dan impianmu mulai terlihat mustahil. Kamu mulai ragu mengejar tujuanmu hanya karena seseorang berkata, persaingannya terlalu berat, atau itu mustahil dilakukan. Kamu jadi enggan menceritakan ide kreatifmu karena takut menerima respon sinis. Dan tanpa kamu sadari, batasan yang mereka miliki perlahan berubah menjadi batasanmu juga. Lalu, bagaimana cara melindungi pola pikirmu tanpa harus memusuhi semua orang? Langkah pertama, berhentilah menjalani hubungan secara otomatis. Selama 1 minggu ke depan, amati perasaanmu setiap kali berinteraksi dengan orang-orang di sekitarmu. Siapa yang membuatmu merasa lebih hidup, dan siapa yang justru menguras energimu. Ini bukan untuk menghakimi mereka, tapi untuk memahami dampaknya pada kesehatan mentalmu. Langkah kedua, terapkan emotional distancing atau menjaga jarak secara emosional. Kita tidak selalu bisa memilih dengan siapa kita berinteraksi, mungkin itu rekan kerja atau keluarga. Tapi, kamu selalu mengendalikan seberapa besar pengaruh yang boleh mereka bawa ke dalam pikiranmu. Kalau ada rekan kerja yang setiap hari datang ke mejamu hanya untuk bergosip atau mengeluh, kamu tidak harus ikut larut. Gunakan teknik sederhana bernama Grey Rock Method. Prinsipnya mudah, jadilah seperti sebuah batu abu-abu, biasa saja, tidak menarik dan tidak memberikan respons emosional yang mereka harapkan. Cukup jawab dengan kalimat netral, "Oh, begitu ya. Sayang sekali. Iya. Lalu, alihkan kembali perhatiannya pada pekerjaan. Lama-kelamaan, mereka akan bosan karena tidak mendapatkan respon yang mereka cari. Dan mereka akan pergi mencari tempat melampiaskan keluhan yang lain. Kamu tidak akan sengaja makan makanan basi karena tahu itu merusak tubuhmu, kan? Lalu, kenapa kamu membiarkan pikiranmu dipenuhi gosip dan drama yang sama beracunnya? Kamu berhak berkata, "Aku lagi ingin menjaga pikiranku tetap tenang, jadi aku lebih memilih untuk tidak membahas itu." Menjaga ketenangan batinmu bukanlah sikap yang egois.
Nah, saat kamu mulai mengurangi waktu bersama orang-orang negatif, akan ada ruang kosong yang tercipta dalam hidupmu. Jangan biarkan ruang itu kosong terlalu lama. Isi dengan orang-orang yang mendorongmu untuk tumbuh. Carilah orang-orang yang lebih banyak mencari solusi daripada mengeluh, yang berani bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Karena cepat atau lambat, cara berpikir mereka akan menular kepadamu. Tapi bagaimana kalau saat ini kamu belum memiliki orang-orang positif seperti itu di sekitarmu? Jangan khawatir. Di zaman sekarang, 5 orang yang paling memengaruhimu tidak harus selalu hadir secara fisik. Kamu bisa memilih sendiri siapa yang menjadi mentormu melalui buku, podcast, audio berkualitas, atau video yang bermanfaat. Jika setiap pagi kamu meluangkan waktu untuk mendengarkan orang-orang yang berpikir jernih dan terus berkarya, tanpa sadar mereka sedang menjadi bagian dari lingkaran terdekatmu. Kamu sedang memilih agar suara yang membangun terdengar lebih keras daripada kebisingan dunia yang penuh sinisme. Pikiranmu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Dari sanalah cara pandangmu terhadap hidup terbentuk, cara menghadapi kegagalan ditentukan, dan lahir keyakinan tentang sejauh apa kamu mampu melangkah. Jadi jangan pernah menyerahkan kendali itu kepada orang-orang yang hanya ingin memenuhinya dengan hal negatif. Jagalah ruang di dalam kepalamu, karena tidak semua orang berhak tinggal di sana. Pada akhirnya, kamu mungkin tidak bisa mengubah siapa orang-orang di sekitarmu, tapi kamu selalu bisa memilih siapa yang pantas berada di dekatmu. Beranilah membuat perubahan yang akan membuat dirimu di masa depan berterima kasih. Rebut kembali kenangan pikiranmu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang menghentikan pertumbuhanmu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini memberikan sudut pandang baru untukmu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus membangun hidup yang lebih baik bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya and see you.